Tapi puji Tuhan sudah jauh lebih bagus. Kalau kemarin kita begitu masuk untuk tidak angkat kepala, kalau angkat kepala lihat di belakang lubang, ada lubang. Hari ini jauh lebih bagus. Dan untuk bisa jadi lebih bagus, ada harga yang mesti dibayar untuk itu. Nah, sebagai gembala saya tahu kita semua gembira, senang, tapi mungkin saya merasa saya orang paling lega saudara. Karena tiap pagi, tiap siang, tiap sore saya mesti ada di sini. Kalau duduk di rumah itu tidak tenang, mesti datang untuk lihat di sini. Puji Tuhan, lihat progresnya hari lepas hari, bagaimana dia mulai berubah jadi lebih baik. Yang saya mau sampaikan itu begini, Bapak, Mama, saudara sekalian. Gereja ini cuma berdua, tapi gereja yang sejati ini Anda dan saya. Amin. Kalau gereja ini saja kita rindu untuk dia jadi lebih bagus. Kalau gereja saja kita rindu untuk upgrade yang lebih bagus lagi. Saya orang yang paling suka cita kalau melihat kita bertumbuh jadi lebih baik. Amin. Dan untuk bertumbuh lebih baik butuh harga. Ada harga yang mesti dibayar. Pagi ini saya mau bicara tentang sesuatu. Akhirnya Tuhan mau bicara apa pagi ini? Tapi saya melihat bagaimana sepanjang minggu ini, minggu lalu kita ada kedukaan, Opalinus dipanggil pulang Tuhan, dan kita sudah atur penguburannya. Saya banyak merenungkan tentang situasi itu. Kalau kemarin sama tentang keselamatan, dan saya melihat bagaimana di konser-konser juga topik tentang keselamatan ini terus menerus dibicarakan, sehingga saya berkata, Tuhan, apa yang saya mau sampaikan pagi ini? Nah, ini ayat ini yang Tuhan mau untuk kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan baca ayat pertama, saudara, ayat kedua, tiga kita akan sama-sama. Saya mulai ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dengan demikian aku mengatakan kepadamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sama-sama ayat yang ketiga, 1, 2, 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun. Jadi saudara baca ayat ini, kira-kira suasana batin saudara seperti apa? Saya waktu baca renungkan firman Tuhan ini sudah sejak hari Kamis kemarin. Waktu saya merenungkan ini, saudara, dari seluruh pendiri-pendiri agama apapun yang ada, tidak ada satupun yang bisa kasih jaminan model begini. Saya waktu ini pesan Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Rasul Yohanes buat kita. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepada kata Tuhan Yesus. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tentu mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ sediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah sediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara sekalian, kalimat ini mungkin kelihatan sederhana, sepertinya janji seseorang yang mau pergi. Tapi waktu saya temukan ini, saya dapati begini, Bapak Mama, ada satu janji yang merupakan jaminan bagi kita bahwa kita akan ada bersama dengan Tuhan Yesus sampai kekekalan. Amin. 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 Nah, yang janji bahwa dia siapkan tempat bagi kita cuma Yesus. Dan oke, soal dia pergi siapkan tempat. Yang jadi masalah soal dia jemputi. Saya mau bicara soal yang dia jemputi. Karena
situasi kita sepanjang minggu ini kan bicara soal yang jemput itu. Saya pikir begini, janjinya kan enak. Saya pergi, siapkan tempat yang pasti lebih baik dari yang kamu punya sekarang. Amin. Aku pergi siapkan tempat yang jauh lebih baik dari yang kamu punya sekarang. Kalau tempat itu sudah siap, aku datang, aku jemput. Oke, saya kasih gambaran begini. Ada sepasang kekasih. Mereka saling mengasihi, saling mencintai. Lalu yang laki-laki bilang begini. Mau tunggu di sini. Saya sedang pergi urus masa depan kita. Saya siapkan rumah yang terbaik untuk masa depan kita. Lalu pergilah yang laki-laki, dia siapkan rumah yang bagus. Dia kerja, dia dapat semua rumah, mobil, dia siapkan semua itu. Dan ketika tiba saatnya, dia datang jemput gadis yang dia cintai. Dan dia bilang begini, rumah untuk masa depan kita sudah siap. Menurut saudara, tolong jawab saya ini. Kira-kira si gadis waktu dia dijemput, dia senang atau ketakutan? Senang. Ya? Senang. Senang. Sebelah sini yang jauh. Sebelah sini? Senang. Senang. Sebelah sini? Senang. Kenapa kalau anak Tuhan dijanjikan bakal dijemput, mau mati ketakutan? Ayo. Saya cuma ini simpel sekali. Dijanjikan siapkan tempat yang terbaik, kalau selesai dijemput. Nah, kenapa setiap anak Tuhan mau dijemput? Ini ada yang tidak beres. Biasanya kekasih yang kalau dijemput tidak mau, itu tukang selingkuh. Kekasih yang suka selingkuh. Dia sudah, dia tak kuat. Saya renungkan begitu juga. Kalau orang percaya kita mulai bercerita tentang mati, saya kalau mati, jangan cerita tentang mati. Kita pas mau panjang umur. Lahir itu barang biasa, mati barang biasa. Kenapa tidak diceritakan tiap hari? Kami di rumah sering bercerita seperti begitu. Saya di rumah kan sering begitu. Kadang-kadang saya sendiri saya suka panggil sesuatu Joy. Padahal dia tidak ada. Lalu satu ketika saya bilang begini, nah kau ingat ya, nanti kalau Bapak Tuhan sudah panggil, sudah pulang, terus kau tidur ada yang panggil Joy, itu bukan Bapak. Bapak di mulut Bapak bercerita seperti begitu. Tadi malam masih bercerita lagi. Dia bilang begini, saya berdoa supaya kalau nanti saya sudah selesai kuliah, saya sudah dapat jodoh, saya mau Bapak yang berkat saya. Saya bilang, kau minta Tuhan Bapak panjang umur, Bapak sehat. Iya, saya berdoa supaya nanti kalau saya sudah menikah, sudah punya anak, Bapak sudah dia cucu, baru Bapak pulang sudah ke rumah Yesus. Artinya begini, kenapa saya cerita ini? Saya kira setiap keluarga ada momen-momen cerita seperti ini. Saya mau begini, cerita soal pulang ke surga itu cerita biasa. Sama seperti begini, tahun depan kita pergi lihat mama ya. Tahun depan kita kunjungi orang tua ya. Bicara soal mati itu seperti begitu sebenarnya. Kalau orang yang hidupnya benar di dalam Tuhan, amin. Kita harus punya satu keyakinan Tuhan sedang siapkan tempat bagi saya. Dan kalau tempat itu siap, dia datang jemput. Bicara soal kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu bukan cerita yang menakutkan. Itu mestinya menjadi sesuatu yang kita sangat bergairah, kita sangat antusias, bahkan kita tunggu, amin. Kok bilang? Bapak ini kayaknya enak sekali, tapi sabar dulu Bapak.
Tapi begini Bapak-Bapak Saudara sekalian, ini tidak bisa tidak. Kita tidak selamanya ada di dunia ini. Dunia ini satu ketika hilang lenyap. Tapi Allah berkata Dia siapkan langit baru, bumi baru bagi kita. Yang mau ke langit baru, bumi baru berapa banyak? Halo. Ada yang angkat tangan, ada yang ragu. Semua yang angkat tangan diangkat oleh Tuhan ini. Hari ini saya mau bicara tentang pengangkatan. Tentang pengangkatan. Karena ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Waktunya tidak lama lagi. Waktunya makin dekat sudah. Kenapa? Karena tanda-tandanya, semua tanda-tandanya itu sudah terjadi. Saya catat beberapa tanda yang memang Tuhan sudah kasih tahu. Hari-hari ini, salah satu tanda itu peperangan. Peperangan. Kalau saudara baca Matius 24 itu peperangan. Ukraina, Rusia belum kelar. Ini tiap hari kalau kita buka televisi itu cuma dua yang mendominasi. Satu Israel lawan Hamas, yang kedua ya soal capres, cawapres. Ya toh. Ini mau kemana? Ini mau kemana? Saya mau kasih tahu sudah. Orang kita boleh kutuk ini perang, kita boleh doakan perdamaian. Tapi memang ini tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tidak bisa tidak. Amin. Perang, kelaparan, penyakit sampar menular. Kita sudah lewat 2019, 2020 kemarin waktu COVID itu. Dan itu bukan cuma landa satu negara, merata seluruh dunia. Tidak ada negara yang tidak dilanda oleh COVID. Apalagi penyesatan. Penyesatan. Kalau dulu penyesatan itu sembunyi-sembunyi. Kalau dulu penyesatan itu kecil-kecilan. Sekarang hari ini kalau saudara tidak kuat firman Tuhan, saudara buka YouTube, saudara buka TikTok, ada begitu banyak pengacara yang saya lihat khotbahnya begitu bagus. Tapi ketika saya renungkan ada penyesatan besar di dalam. Banyak. Hari ini hamba Tuhan besar, dosen teologi, pengajar Alkitab, berani berdiri di YouTube dan berkata Yesus itu bukan Tuhan. Saudara anggap itu cuma teologi, teori-teologi itu penyesatan. Kalau orang berani berdiri dan berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus itu cuma Allah minor, Dia itu cuma utusan. Bungkusnya apa? Dia bungkusnya begini. Yang penting hidup kita waktu dengar firman yang disampaikan ini, hidup kita menghasilkan kita. Hidup kita benar, orang melihat kita benar, perbuatan kita benar. Jadi ketika Yesus bukan Tuhan, maka sebenarnya Dia sedang sampaikan bahwa iman kita untuk berjumpa dengan Allah itu landasannya cuma perbuatan baik kita. Dan bukan lagi pengorbanan Yesus. Saya mau lihat jadi sebenarnya begini Bapak-Bapak Saudara sekalian. Kalau kita lihat ini tanda-tanda yang terjadi, saya mau kasih tahu. Kita masih hidup di dunia, kita masih punya proyek, punya pekerjaan, kita masih punya segala macam yang perlu kita urus. Urus itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi jangan pernah melupakan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Karena saya juga tidak setuju ada orang bilang begini, Tuhan Yesus semua datang, jadi kita tinggalkan semua, tidak usah urus yang lain lagi. Hanya urus Tuhan saya. Saya ingat tahun 2015 kalau tidak salah, ada begitu banyak orang dari NTT yang kenal. Yang rame-rame jual rumah, jual babi, jual semua lalu berangkat ke Bandung. Itu tahun berapa itu? 2012 Iya. Iya. 2012. Kita dari NTT paling banyak.
Saya bilang kenapa dari NTT paling banyak? Karena ini jemaat yang tidak teredukasi. Betul. Ketika orang bilang Tuhan datang tanggal sekian, jam sekian, tunggunya mesti di Bandung. Masa Tuhan Yesus datang kita tunggu di Bandung? Rame-rame ke Bandung, jual babi, jual rumah. Terkumpul di sana pakai baju putih karena duit tadi jual rumah pakai baju putih. Nanti saudara saya kasih tahu bagaimana cara kita persiapkan diri, bukan soal baju putih. Ternyata pas habis tanggal bukan Tuhan Yesus datang, polisi yang datang. Jemput dia punya pemimpin, pemimpinnya bawa ke Polda. Nah yang tinggal ini sengsara sudah, tuan rumah sudah jalan. Yang dia kumpul semua duduk mau makan apa? Terpaksa dinas sosial berfungsi. Kasih kembali pulang mereka semua di NTT. Tapi begitu sampai kembali ke kampung, baru sudah ada. Rumah sudah ada. Mau apa coba? Ini hanya karena tidak ada edukasi. Nah, saya mau bicara soal pengangkatan. Yuk kita lihat sebentar ayat. Nah, kedatangan Tuhan yang kedua kali saya pernah sampaikan di sini, saya review sedikit. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu bukan satu peristiwa, itu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi. Jadi saudara mesti mengerti ini. Yang pertama ketika waktu yang tiba tanda-tanda sudah genap second coming terjadi. Yang pertama itu rapture, pengangkatan. Ketika pengangkatan orang percaya, orang yang setia di dalam Tuhan, yang mati bangkit, yang masih hidup, dua-dua diubahkan naik berjumpa dengan Tuhan di surga. Itu namanya rapture. Terus yang tidak percaya bagaimana Bapak Gembala? Tinggal. Nah waktu kita diangkat bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita masuk yang namanya tahta pengadilan Kristus, Bema. Di depan tahta pengadilan Kristus ada sidang, namanya juga pengadilan, ya toh. Tapi sidang di situ tidak menentukan masuk surga atau neraka. Sidang di situ menentukan upah kita. Waktu kita ada di bumi, apa yang kita buat hasilnya nanti di situ. Ada mahkota-mahkota yang dibagikan bagi kita, ada tempat-tempat yang dibagikan bagi kita, itu semuanya nanti di depan tahta pengadilan Kristus. Nah, sesudah kita dibagikan mahkota, dibagikan apa yang menjadi upah kita, apa yang terjadi. Masuk dalam perjamuan kami anak coba selama 7 tahun. Terus Bapak, kita di atas pesta yang di bawah yang tertinggal itu masuk pemerintahan Antikris selama 7 tahun. Nanti di akhir masa pemerintahan Antikris yang 7 tahun, Yesus Tuhan turun bersama dengan orang-orang kudusnya. Itu jejakan kaki di bumi, terjadi perang Harmagedon. Musuh dikalahkan, kita masuk kerajaan 1000 tahun. Masuk kerajaan 1000 tahun. Terakhir sesudah masa kerajaan 1000 tahun selesai, itu ada pemberontakan, lalu kemudian terjadi perang terakhir Gog Magog itu, lalu kemudian selesai. Orang-orang yang tadi tertinggal, orang-orang yang mati di luar Kristus, dikeluarkan semua masuk kepada tahta pengadilan putih besar. Di tahta pengadilan putih besar itu tidak lagi tentukan masuk surga atau masuk neraka, itu neraka semua. Tapi level yang di neraka itu ditentukan di pengadilan sini. Habis itu apa? Nah, habis itu setelah semua itu dibuang ke jurang maut, bumi, langit, bumi yang ada dihancur lebur, itu yang namanya kiamat. Tapi Tuhan siapkan bagi kita langit baru, bumi baru. Allah hadir hidup bersama dengan kita, memerintah dan tinggal dengan kita untuk selama-lamanya. Ini perjalanan panjang yang saya sampaikan singkat. Nah, hari ini saya bicara dari itu. 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. 1 Tesalonika 4, 15-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Ini ceritanya kalau Tuhan datang pada saat di musim, di masa kita ini. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal, termasuk Bapak Yunus. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga
Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Yang matinya di luar Kristus tenang-tenang saja. Yang mati dalam Tuhan hak pertama bangkit. Sesudah mereka bangkit, apa yang terjadi? Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka mana? Itu mereka yang tadi bangkit itu. Sama-sama dengan mereka. Jadi mereka yang bangkit diubahkan dalam tubuh kemuliaan, kita yang masih hidup diubahkan dalam tubuh kemuliaan, lalu kemudian kita diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi ini yang selalu saya sampaikan ketika ada yang meninggal. Ini yang terjadi. Waktu rapture itu ada dua hal. Jadi waktu rapture ingat baik-baik. Kalau pada saat Yesus datang kita masih ada, kita tidak ada lewat yang sumati. Yang sumati ini dibangun, dibangkitkan, keluar semua, diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Saya kemarin waktu kubur Bapak Yunus, kita ada di pekuburan, sambil tunggu mereka cor, kami ada di satu kubur yang besar. Oh itu kuat sekali, gempa itu tidak datang. Jadi sambil bercanda saya bilang di Bapak saya juga berdiri. Besok-besok kalau saya mati, kubur-kubur saya tapi pakai besi terlalu besar. Oh tidak. Nanti kalau itu sampai kalah pun bisa membuat Tuhan saya sudah ingat tapi ini Tuhan ini dobel. Saya bisa keluar itu. Itu bercanda. Bercanda sesama pendeta akan hal-hal. Tetapi sebenarnya waktu kita dimatikan, kita dikasih tubuh kemuliaan. Amin. Tubuh yang baru. Tuhan Yesus waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia pakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu seperti apa? Tubuh kemuliaan itu ketika murid ada dalam ruangan tertutup, Yesus bisa masuk hadir di situ. Tubuh kemuliaan kita masih bisa makan, meskipun tidak perlu makan, tapi bisa makan juga. Jangan keluar dulu, Pak. Kalau kita sudah di roh, kita sudah tidak nikmati makanan, masih bisa makan. Jangan keluar dulu. Tapi kalau sekarang ini ada uang masih bisa makan enak, makan enak sudah. Ya, mungkin rasanya kalau makan dalam bentuk roh lainnya itu nanti urusan nanti. Tapi saya mau bilang begini, kita dapat satu tubuh kemuliaan, tubuh yang baru waktu kita diubahkan. Amen. Kalau yang tadinya mungkin cacat pakai tongkat tidak bisa jalan waktu kita diubahkan, itu naiknya kencang, larinya kencang. Yang tadi selama di bumi penglihatan kita kabur butuh kacamata, bahkan ada yang butuh. Pada saat kita kemudian diubahkan dalam tubuh kemuliaan, mata terang, mata terang. Yang cacat-cacat semua, yang sakit-sakit, yang selama di dunia ada yang diabetes, darah tinggi, hilang semua itu. Yang kanker, hilang semua itu. Diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Itu kan hal paling senang. Tapi begini Pak Pemain, saudara sekalian. Saya perlu sampaikan ini. Saya beberapa waktu lalu saya ditelepon sama adik ipar saya. Dia seorang hamba Tuhan juga, dia seorang pendeta. Dia bilang, kakak saya boleh teleponkan, kita ngobrol. Nah dia termasuk hamba Tuhan yang suka sekali untuk berpuasa. Dia biasa tiap bulan ngambil puasa 21 hari. Bahkan dia sering 40 hari dalam satu tahun itu ada 2 kali, 3 kali. Dan dia banyak dapat pesan Tuhan yang clear untuk dia dengar. Dia bilang ini, kakak, kembali tanggal ini sudah pakai 3 kali. 3 kali saya dapat. Pesan Tuhan sederhana, waktunya sederhana. Waktunya sederhana. Waktunya sederhana. Dan dalam rohnya Tuhan izinkan dia untuk alami suasana ini. Dia bilang gini, itu keluarga yang terangkat, itu suasana yang penuh dengan kemuliaan.
suasana yang penuh dengan sukacita. Itu ada kegembiraan yang tidak bisa dibandingkan dengan kegembiraan yang pernah kita alami. Tapi di sisi yang lain, di sisi yang lain, bagi orang yang tidak tahu pengangkatan, itu cuma bingung amat. Tapi buat orang percaya yang tahu tentang pengangkatan, itu ada penyesalan terbesar. Dia bilang, saya bisa rasakan ada atmosfer penyesalan. Dan itu melanda bukan cuma sekedar orang Kristen, itu melanda bahkan pelayan Tuhan, bahkan pendeta, bahkan hamba Tuhan. Mereka menyesal sekali bahwa mereka punya banyak kesempatan, mereka tahu firman Tuhan, tapi tidak menjaga hubungan dengan Tuhan. Dan mereka tahu persis bahwa mereka terhilang. Dan itu penyesalan yang luar biasa, menyesakkan sekali. Kenapa? Karena tahu tentang kebenaran dan tidak menjaga kekudusan. Saya dapati itu dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Itu cuma berita yang sebenarnya saya tahu. Tapi itu kemudian apa ya? Dia meluruskan kembali arah buat saya. Kita ini kadang-kadang kan terlalu asik di dunia ini. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan kadang-kadang lenceng sedikit, kadang miring sedikit, tidak sadar juga. Tapi waktu saya dikasih tahu itu, saya dengar itu, saya setting lagi kembali hubungan saya dengan Tuhan. Saya atur lagi doa intim pribadi saya dengan Tuhan. Saya mau lebih akrab lagi dengan Tuhan. Kenapa? Karena masuk surga terangkat itu ternyata tidak gandeng-gandengan. Tidak gandeng-gandengan. Firman Allah berkata pada saat itu kalau dua orang perempuan sedang berada di ladang, satu diangkat, satu tidak. Dua orang yang sedang bekerja pada ruang batu kilangan, satu diangkat, satu tidak. Orang yang bekerja bersama urusan keluarga biasanya jadi saudara, biasanya ini suami istri. Kalau gembala terangkat tidak otomatis istri gembala terangkat. Kalau istri gembala terangkat tidak otomatis gembalanya terangkat. Saya mau kasih tahu. Saya mau kasih tahu ini Bapak Mama saudara sekalian. Setiap orang diangkat masing-masing. Setiap orang diangkat masing-masing. Nah, kita kembali sebentar. Dan terus orang-orang yang tadinya meninggal itu, bahkan meninggal dalam Tuhan itu, mereka ada di mana? Karena saya lihat di Facebook ada berita juga. Perkataan yang sering disampaikan itu apa? Biasanya selain turut berduka cita sadar ya. Masuk surga. Pulang ke rumah Bapak. Ke Bapak. Ya kan? Belum sampai rumah Bapak. Orang mati itu kemana? Kalau sekarang kita ada di dunia orang hidup, waktu kita putus nafas kita masuk dunia orang mati. Di dunia orang mati bagi dua tuh jadi cabang. Cabangnya bagi dua tuh. Begitu putus nafas, orang percaya hidup dalam Tuhan langsung quit berdaus. Orang yang mati di luar Tuhan kemana? Hades. Alam maut. Yes. Ada tempat di tengah-tengah tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada kan untuk cuci-cuci begitu. Tidak ada. Saya kasih tahu. Saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu sudah berulang kali. Tidak ada tempat transit-transit yang begitu. Kalau dia jahat sekali masuk sini, dia bisa dipres dia. Tidak ada. Nah seharusnya orang kaya. Tuhan Yesus yang sampaikan. Dua-dua mati. Waktu di dunia dekat mati beda tempat. Orang kaya masuk
Hades. 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 Lazarus. Pedas. Abuan Abraham. Tidak. Pedas. Tunggu di situ. Sampai kapan? Second coming. Kami guys. Jadi dengar Bapak ini. Tidak ada cerita nanti begini. Hidup di dunia di apa saja nanti kalau kita mati kan anak cucu banyak mereka doa begitu kita pindah tempat. Tidak. Di sana tidak ada lagi yang namanya eskavitasi dua pindah dari neraka ke surga. Benar. Tidak. Tidak ada mutasi. Oh ini lu naik promosi. Tidak ada. Tidak ada. Oh ini di surga nakal terus turun kembali. Tidak bisa. Tidak ada. Jadi saya mau kasih tahu begini, ini pengajaran yang sehat buat saudara. Yes. Pengajaran sehat buat saudara. Supaya saudara tidak gampang-gampang sudah berpulang ke rumah Bapa. Kalau saya selalu berkata pulang menghadap sang pemberi kehidupan. Jadi sampai di sini Bapak Mama saudara sekalian kita mesti ngerti. Kita mesti ngerti. Nah, kembali ke tadi pengangkatan. Apa yang terjadi waktu pengangkatan? Pengangkatan itu terjadinya diam-diam. Alkitab berkata seperti pencuri. Hanya didengar oleh mereka yang dipanggil. Jadi ketika tiba-tiba sangkakala Allah berbunyi, tiba-tiba orang percaya itu hilang. Maka repot itu di situ kacaunya dunia begitu. Saudara bisa bayangkan, kalau misalnya begini, saudara lagi naik pesawat. Nah masalahnya kalau pilotnya orang percaya, sangkakala berbunyi, dia hilang. Jadi saya berdoa bilang apa gitu selesai kalau saudara tidak terangkat. Ya kan? Lagi jalan-jalan atau begini saja. Tiba-tiba misalnya Pak Isak ajak kita, Pak Robi kita ajak dari beberapa teman, saya mau traktir di HM. Kita makan-makan habis tinggal pas mau bayar. Terjadi pengangkatan, Pak Isak naik. Sampai yang bayar loh. Ini masalahnya. Tiba-tiba masalahnya masuk tadi 8 orang, makan hampir 2 juta. Begitu itu yang pelayan datang, Pak ini deal. Bilang tadi yang mau bayar duduk di sini, tapi sekarang dia tidak ada. Pelayan bilang saya demokrat, kamu bayar. Jadi saya mau kesal situasinya seperti begitu. Situasinya seperti begitu. Nah dalam rumah, Tuhan tidak bilang begini. Waktu 2 orang bersama, satu diangkat, satu tinggal. Saya buat jangan terima lurus-lurus. Itu artinya begini. Ada yang terangkat, ada yang tertinggal kalau beda iman. Betul. Yes. Saya takut jangan sampai Bapak Ali suami istri bilang mulai hari ini kita tidur bisa ya. Sebab kalau kita tidur sama-sama satu tempat tidur, Tuhan bilang satu diangkat, satu tinggal. Sementara kita dua-dua mau diangkat, nah berarti kita bisa tempat tidur. Bukan begitu juga. Iya toh. Itu hanya sekedar kasih tahu bahwa situasi perpisahan di dunia terjadi. Yes. Waktu pengangkatan. Ini sekedar cerita bagi kita firman Tuhan ini. Nah saya pinginnya poinnya apa sudah? Ini hari mereka belum yang puncak. 9. Sore jam 7. Kadang-kadang kita asik begini. Ya. Ya kok sore itu di sini. Kalau agak sudah asik dia lupa waktu. Apalagi kita bisa cari bisu berarti lama kita. Nanti kalau suka bisu lagi seperti tadi saya sampai mana? Sorry. Tapi kita semua tahu itulah. Oke. Nah, saya langsung diterangkan sedikit. Tesalonika 5 ayat 23. Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23.
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Ini merupakan doa dari Rasul Paulus. Kenapa? Dia sadar begini, saudara. Saat ini yang Tuhan taruh, saya sampaikan, ini waktunya pengantin wanita sedang dihias. Saya mau tanya dulu, yang sudah menikah berapa banyak? Yang sudah menikah, yang jomblo tidak usah angkat tangan. Jomblo. Yang sudah menikah, Pak Ruki, waktu menikah itu ketika tiba saatnya, ibu dirias di rumah atau di salon? Di salon, bayangin. Padahal kalau di rumah juga bisa ya, tiap hari dia bisa ya. Tapi khusus buat menikah itu bisa. Iya toh? Pak Renol, ibu waktu menikah, kalau boleh tahu rias di mana? Di rumah, di salon? Di salon. Mayoritas di salon. Wanita itu tidak akan keluar rumah kalau dia tidak make up sedikit, tidak rias dulu. Iya toh? Itu naturnya mereka. Naturnya mereka. Tapi khusus buat nikah, riasannya beda. Dia tidak mau kalau cuma di rumah, mesti salon. Kalaupun tidak ke salon, orang salon yang datang dulu. Kan begitu toh? Kan begitu. Orang salon. Saya tahu kalau ini kan ada dari kota. Jadi itu juru riasnya itu angkat kecamatan. Yang mahal juga ada SPBD. Kenapa? Karena itu istimewa. Saya mau kasih tahu, ini waktu mempelai dan sedang dulu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu semua. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan terakhir, Bapak, kita manusia ini tidak ada yang sempurna. Kita tidak lepas dari dosa. Jangan-jangan kami tidak terangkat. Dengar baik-baik. Kita datang kepada Tuhan bukan dengan kebenaran kita sendiri, tapi dengan kebenaran yang dianugerahkan, dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi pembenaran oleh Yesus Kristus Tuhan kita hanya terjadi bagi orang Kristen yang sudah lahir baru. Di dalamnya ada Roh Kudus. Orang Kristen yang berprogres hari lepas hari, ada kesetiaan dia, bisa jatuh bangun tapi tetap bangkit. Bisa keliru, bisa salah, tapi tetap selalu mau pegang sama Tuhan. Saya berdoa ketika saat itu tiba, seluruh jemaat GBI Siloam tidak ada satupun yang tertinggal untuk menjaga itu. Kita naik semua. Amin, amin. Kita naik semua. Amin. Jadi Arin, Mama, dan bilang begitu, Bapak jalan kami jaga gereja. Kita diangkat semua. Amin. Begitu juga Pak Dokter Iwan, saya jaga di sini lihat nanti orang tidak kurang jaga. Pasti jawab. Langsung. Bukan air terbang tinggi bagi Raja Bali. Raja Bali mesti dulu. Saya berdoa, firman Tuhan ini menggugah kita, mempersiapkan kita. Soal bed kan gampang. Kan kita fokus soal bed. Tapi hanya saya ingin begini. Mari rias diri. Kita rias diri yang bagus. Rias diri. Waktu Tuhan datang kita tidak akan layak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.